Keluarga almarhumah Dr. Ica Prinsila Utami Pakayanoni yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Jumat 26 Juni, buka suara. Dugaan dokter berusia 27 tahun tersebut mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 anggota dewan, diungkap paman korban. Fabi Banase mengungkap korban sebelumnya menangani pasien di rumah sakit yang disebut keluarga dari salah satu anggota dewan tersebut. Menurut pihak keluarga, Dr. Ica telah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur dan pertimbangan medis. Namun situasi berubah tegang ketika keluarga pasien mendesak agar pasien segera diberikan obat atau vaksin tertentu. Tak lama kemudian, 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD datang ke ruang perawatan dan memprotes penanganan pasien dengan nada tinggi. Salah satu di antaranya disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Fabi juga mengaku menerima informasi dari sejumlah tenaga kesehatan bahwa 2 anggota DPRD tersebut diduga datang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol. Sejak insiden itu, kondisi psikologis Dr. Ica terus menurun. Keluarga juga menyebut salah satu oknum anggota DPRD diduga bukan pertama kali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari sejumlah nakes, sedikitnya terdapat 7 dugaan kasus serupa. Pegawai yang ada di rumah sakit Leona, dia ini biang kerok, memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter Ica itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nur, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi kok Korisna oleh si Teres Lasakar, dia menjas dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter Ica ini kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari situ 1264 akhir datang lagi sudah dengan tinggi sudah bentar. Mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi dia sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita salahkan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di halaman luar itu tidak ada. Nah, menurut saksi, kedua anggota DPR dari dan dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bau alkohol.
saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol, dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya memang kita sesalkan rumah sakit Leonard tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah kita sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa 2 anggota DPR ini miras bau alkohol, baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23 saksi. menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum, sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, kan teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.